incident in Damascus came 3 days after Israeli strikes killed dozens of people in Aleppo, mostly Syrian soldiers, as well as members of Hezbollah, including a senior commander. Setelah hampir setengah abad melanggengkan permusuhan di balik layar, akhirnya pada tanggal 13 April 2024, Iran dan Israel melakukan perang secara terang-terangan. Diawali dengan serangan Israel yang menghancurkan gedung konsulat Teheran di ibu kota Suriah, Damaskus, hingga menewaskan 7 garda revolusi Iran. Lalu Iran membalasnya dengan mengirim lebih dari 300 drone dan rudal jenis balistik serta jelajah untuk memborbardir fasilitas-fasilitas militer milik musuh bebuyutannya tersebut. Bagian menariknya dari konflik antara dua pihak ini adalah serangan bertubi-tubi dari Iran membuat Israel yang selama ini mengabaikan teguran dari PBB justru akhirnya datang mengadu ke Dewan Keamanan PBB atas aksi Iran dan mendesak supaya PBB mengecam serangan Iran tersebut. Konon, memang Iran menjadi salah satu negara yang ditakuti Israel selama beberapa dekade, yang disebut-sebut membawa ancaman terbesar bagi mereka. Bahkan dianggap sebagai musuh kuat oleh Amerika Serikat. Memang, sekuat apakah Iran hingga ditakuti dan dianggap ancaman? Untuk mengetahui kekuatan Iran, kita harus menengok lagi ke belakang dan melintasi zaman, supaya bisa melihat bagaimana Iran ini mampu berdiri sebagai salah satu negara paling berpengaruh dalam geopolitik dunia, khususnya wilayah Timur Tengah. Iran punya nama resmi Republik Islam Iran, tapi di dunia barat, orang-orang menyebut Iran sebagai Persia. Dalam catatan sejarah yang ada, Iran merupakan rumah bagi peradaban besar tertua di dunia yang ada sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Konon orang-orang Iran hidup dalam peradaban yang dibangun oleh bangsa Persia. Kalau kata filsuf asal Jerman bernama Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Iran adalah bangsa bersejarah yang pertama ada di dunia. Peradaban di tanah Iran sudah dikenal lebih maju sejak zaman prasejarah. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan artefak arkeologi buatan manusia purba Neanderthal yang diduga berumur 100.000 tahun dari pertengahan zaman batu tua atau paruh pertama milenium ke-1 sebelum Masehi. Selain itu, kawasan barat daya Iran juga merupakan bagian dari hilal subur atau tempat sebagian besar tanaman-tanaman pangan pertama umat manusia dibudidayakan. Namun, bangsa Persia sendiri baru muncul di Iran pada zaman besi. Sebelumnya wilayah Iran justru dikuasai dan dibangun oleh suku-suku lain. Seperti yang terkenal adalah suku Susa yang mendiami wilayah Iran semenjak 4395 sebelum Masehi, mengalahkan peradaban Mesopotamia. Lalu Susa ini berkembang dan dikenal sebagai bangsa Elam. Ketika memasuki zaman besi dan kekaisaran Assyria baru akhirnya bangkit, bangsa Elam terusir dari berbagai wilayah kekuasaannya dan akhirnya berbaur dengan bangsa-bangsa lain yang memasuki wilayah Iran di dataran tinggi. Bangsa-bangsa itu adalah bangsa Media, Persia, Partia, Urartu, dan beberapa bangsa lain yang datang dari Stepa, Pontus, Kaspia. Kebanyakan bangsa-bangsa ini tunduk dengan kekaisaran Assyria. Di tahun 646 sebelum Masehi, bangsa Elam kemudian dihabisi oleh Raja Assyria saat itu, Raja Asyurbanipal. Mereka yang tersisa dari bangsa Elam terpaksa melarikan diri ke daerah-daerah lain untuk berlindung. Melihat sejarah panjangnya raja-raja Assyria yang berusaha menaklukkan suku-suku lain, terutama di kawasan barat Iran, akhirnya bangsa-bangsa kecil pun bersatu membentuk negara-negara yang lama-lama semakin membesar dan sangat terpusat pemerintahnya untuk mengalahkan kekaisaran Assyria baru. Di abad ke-7 sebelum Masehi, bangsa Media akhirnya mencapai kemerdekaannya dari kekaisaran Assyria. Mereka kemudian bekerja sama dengan bangsa Babel untuk mengepung dan menghancurkan Assyria. Taktik yang mereka lancarkan berhasil membuat ibu kota Assyria hancur sehingga akhirnya kekaisaran Assyria baru runtuh. Bangsa Media inilah yang kemudian dianggap berjasa membangun Iran sebagai sebuah bangsa dan kekaisaran, serta tercatat dalam sejarah sebagai bangsa yang mendirikan kekaisaran Iran pertama, kekaisaran terbesar di zamannya. Khorezmi Agung atau Khores II yang memimpin kekaisaran Iran lalu mengembangkan kekaisaran dari perpaduan Media dan Persia yang kelak menjadi Achaemenia. Dengan kebijakan dari Khorezmi Agung yang dikenal sangat santun, dia mampu membuat rakyatnya tunduk dan patuh pada pemerintahan Persia, yang akhirnya membuat kekaisaran Persia ini berumur panjang. Putranya yang menjadi pewaris kekuasaan bernama Kambisus II memilih untuk melakukan ekspansi kekuasaan dengan menaklukkan Mesir kuno yang tersisa sebagai negara kuat di kawasan itu.
Kambisus II mampu menaklukkan Mesir kuno dan meruntuhkan kekaisaran Mesir yang ke-26. Namun sayangnya, pewaris koreksi agung ini harus meninggal karena jatuh sakit ketika dia akan meninggalkan Mesir. Dalam beberapa catatan yang dibuat oleh Herodotus, sejarawan Yunani kuno, diyakini bahwa Kambisus II meninggal karena kemarahan dewa-dewi Mesir kuno yang tidak terima bangsanya dikalahkan. Sepeninggal Kambisus II dan setelah sempat terjadi kekosongan kekuasaan, Darius I memutuskan untuk mengambil alih kekuasaan dan menetapkan dirinya sebagai pewaris tahta Persia berdasarkan silsilah keluarga yang lurus dari para penguasa kekaisaran Achaemenia. Sempat terjadi pemberontakan saat Darius I naik tahta, tapi dia dengan cepat mampu meredamnya. Di bawah kepemimpinan Darius, ibu kota kekaisaran berpindah ke Susa dan dia membangun Persepolis. Darius juga membangun sebuah terusan untuk menghubungkan Sungai Nil dan Laut Merah, di mana pembangunan ini akan menjadi cikal bakal terusan Suez yang kita ketahui sekarang. Banyak perkembangan maju yang terjadi selama masa kekuasaannya. Hal ini tercatat dalam prasasti-prasasti kerajaan dengan bahasa Persia tua, ditulis menggunakan aksara paku khusus yang telah disesuaikan. Selain di bawah kekuasaan Koreksi Agung, di tangan Darius inilah tercatat bahwa kekaisaran Persia telah tumbuh menjadi kekaisaran terbesar dalam sejarah umat manusia. Darius juga memerintah dan mengatur sebagian besar dunia karena dia mengatur wilayah-wilayah penaklukannya yang membentang di 3 benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Kekaisaran Persia telah menjadi negara adikuasa pertama di dunia yang landasan hukumnya sangat menjaga persatuan rakyatnya karena bertabur toleransi dan hormat pada budaya serta agama lain. Namun di penghujung abad ke-6 sebelum Masehi, Darius memutuskan untuk melakukan perang terhadap beberapa wilayah di Eropa di luar kekuasaannya. Beberapa bangsa, kota, dan wilayah di pesisir Yunani pun ditaklukkan olehnya. Ketika Athena, ibu kota negara Yunani, akhirnya turun tangan, pecahlah perang Yunani-Persia yang berlangsung sepanjang setengah waktu dari abad ke-5 sebelum Masehi dan menjadi salah satu perang terpenting dalam sejarah Eropa. Pihak Persia sempat menderita kekalahan setelah membawa kembali wilayah dan bangsa Trakia dan Makedonia ke dalam kekuasaan Persia. Namun penerus tahta Darius, yaitu Ahasuerus I, akhirnya melancarkan invasi kedua Persia atas Yunani. Banyak wilayah di Yunani daratan yang berhasil dikuasai, tapi tidak lama karena dalam peperangan-peperangan berikutnya, Yunani meraih kemenangan dan memukul mundur pasukan Persia yang telah kehilangan kendali atas banyak wilayah di tanah Yunani. Peperangan panjang itu baru benar-benar berakhir setelah ada perjanjian damai Kalias di tahun 449 sebelum Masehi. Beberapa dekade setelahnya, ketika Darius II wafat karena usia tua, Mesir akhirnya memberontak di bawah pimpinan Amirteus dan pemimpin-pemimpin Mesir setelahnya berhasil menghalangi Persia untuk menaklukkan Mesir lagi. Butuh beberapa dekade sampai akhirnya Persia yang dipimpin oleh Augustus atau Raja Artasasta III berhasil menundukkan Mesir lagi dalam kekuasaan Persia. Memasuki abad keempat sebelum Masehi, Alexander Agung mengalahkan Darius III dari kekaisaran Persia dalam serangkaian pertempuran, membawa akhir dari kekuasaan Persia dan memulai kekuasaan Yunani di wilayah Iran. Setelah kematiannya, kekaisaran dibentuk oleh Alexander terpecah belah dan panglimanya Seleucus I Nikator mendirikan kekaisaran Seleukia yang mencakup wilayah Iran, Mesopotamia, Syria, dan Anatolia. Namun kekaisaran Seleukia hanya berkuasa selama seabad karena kemudian diruntuhkan kejayaannya dan diusir pergi dari tanah Iran oleh kekaisaran Parthia yang didirikan oleh bangsa Arsasi. Awalnya menguasai dataran tinggi Iran dan Mesopotamia pada akhir abad ketiga sebelum Masehi. Mereka juga memperluas kekuasaan mereka ke Arab Timur pada beberapa kesempatan. Bangsa Parthia ini dikenal cukup tangguh dan telah menjadi musuh utama kekaisaran Romawi di timur. Permusuhan semakin menjadi-jadi setelah bangsa Parthia menghentikan ekspansi Romawi ke arah timur Anatolia. Pasukan berkuda Parthia terkenal akan kecepatan dan ketangkasannya dengan pasukan berat berbaju zirah dan pasukan pemanah yang mematikan, sehingga pasukan Romawi yang saat itu hanya mengandalkan pasukan pejalannya dengan mudah dikalahkan. Namun, meski bangsa Parthia punya kekuatan militer yang baik, tapi mereka kesulitan dalam pengepungan kota sehingga sulit bagi mereka untuk menduduki daerah-daerah taklukannya. Kekaisaran Parthia bertahan selama 5 abad. Memang jauh lebih lama jika dibandingkan dengan banyak kekaisaran di timur. Mereka baru bisa digulingkan oleh bangsa Persia yang sedang berada di bawah kepemimpinan kekaisaran Sasani pada 224 sebelum Masehi. Iran kemudian memulai gerakan pembaharuan dalam negeri di bidang ekonomi maupun militer ketika dipimpin oleh Kaisar pertama, Ardashir I. Sekali lagi,
Iran menjadi salah satu kekuatan paling berkuasa di dunia selama lebih dari 400 tahun, menyaingi Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Bizantium. Wilayah kekuasaan Kekaisaran Sasania di masa itu menjadi sangat luas, yang dipetakan saat ini sudah meliputi Iran, Irak, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Abkhazia, Dagestan, Israel, Libanon, Yordania, Palestina, bagian Afghanistan, Turki, Suriah, bagian Pakistan, Asia Tengah, Arab Timur, dan sebagian Mesir. Setelah lebih dari 6 abad berkonflik dengan Kekaisaran Romawi, akhirnya Iran memasuki babak baru dalam sejarahnya. Perang antara Kekaisaran Sasania dan Kekaisaran Romawi Bizantium pecah juga di Anatolia, Kaukasus Barat, Mesopotamia, Armenia, dan Livan yang menghasilkan perjanjian damai. Perang Romawi Persia pada akhirnya pun dianggap usai setelah berlangsung lebih dari 700 tahun. Setelah konflik dengan Romawi Bizantium mereda, bangsa Persia dalam zaman Kekaisaran Sasania telah mencapai titik puncak peradabannya dan menjadi Kekaisaran Iran Raya terakhir yang paling berpengaruh dan memberi dampak pada dunia. Era yang telah berganti membawa bangsa Persia ke zaman yang berbeda. Bangsa Persia yang tampaknya sudah kelelahan berperang harus menerima kekalahannya tanpa perlawanan panjang ketika pasukan Muslim menginvasi wilayah kekuasaannya dan melakukan pertempuran Al-Qadisiyah di Al-Hilah, atau sekarang sudah masuk ke dalam wilayah Irak. Penaklukan Islam atas Persia di zaman pertengahan Iran ditandai dengan Umar bin Khattab yang memimpin invasi ke wilayah Sasania setelah Perang Saudara berakhir. Penaklukan kaum Muslim atas Persia mengakhiri Kekaisaran Sasania dan menyebabkan kemunduran agama Majusi di Persia. Mayoritas penduduk Iran beralih ke Islam, tetapi banyak aspek peradaban Persia sebelumnya tetap diserap oleh pemerintahan Islam. Pendapat mengenai peristiwa ini menjadi pandangan yang sangat beragam di Iran. Beberapa melihatnya sebagai berkah dan datangnya agama sejati, sementara yang lain menganggapnya sebagai kekalahan yang memalukan dan penaklukan oleh bangsa asing. Setelah kejatuhan dinasti Abbasiyah, dinasti-dinasti Turki dari Asia Tengah memerintah Persia. Dinasti ini awalnya hanya tentara budak, tetapi mereka mengambil alih administrasi Khilafah Abbasiyah karena kelemahan khalifahnya. Kejatuhan Abbasiyah membuat munculnya pemerintahan-pemerintahan kecil di seluruh Iran, seperti Tahiriyah di Khorasan, Safariyah di Sistan, dan Samaniyah di Bukhara. Pada tahun 962, Aluptigin, seorang pegawai pasukan budak Samaniyah, kemudian mendirikan pemerintahan Ghaznawiyah setelah menaklukkan Ghazna. Di kemudian hari, pasukan Turki Utsmani, khususnya tentara Seljuk Oghuz dari Amudarya, menyerang dan menaklukkan Persia. Peristiwa penaklukan ini membuat Persia mengalami kebangkitan budaya dan ilmu pengetahuan di bawah pimpinan Tughril-Beg dan Shah Malik. Namun, setelah kematian Shah Malik, akhirnya Persia kembali terpecah menjadi pemerintahan-pemerintahan kecil. Hal ini terjadi sampai Genghis Khan dari Mongolia menyerbu Persia, bukan untuk membangun bangsa ini seperti yang dilakukan oleh pasukan Turki Utsmani, tapi untuk menghancurkan kota-kotanya dan menyebabkan kehancuran besar bagi rakyat Iran. Sistem irigasi yang hancur akhirnya mengakibatkan perubahan besar dalam pola pemukiman. Selain itu, penyerangan Genghis Khan juga menyebabkan sebagian besar penduduk, terutama pria, terbunuh. Hal ini menyebabkan penurunan populasi secara drastis. Selama Mongol berkuasa di Iran, hanya ada sedikit perbaikan di Iran yang tidak sebanding dengan kehancuran yang terjadi. Namun setelah kekuasaan beralih kepada Ghazan Khan, dia dan penasehatnya yang bernama Rashid ad-Din berhasil memulihkan ekonomi Iran dengan menurunkan cukai, mendorong pertanian, memperbaiki sistem irigasi, dan meningkatkan perdagangan dengan India dan China. Setelah Ghazan Khan wafat, dia digantikan oleh keponakannya yang bernama Abu Said. Dan selepas Abu Said wafat, kemudian Iran sekali lagi terpecah menjadi beberapa pemerintahan kecil. Hal ini berlangsung sampai Timur Leng, seorang Mongol Turki, kemudian menaklukkan Persia. Meskipun serangannya tidak sebesar Genghis Khan, ia masih menyebabkan kehancuran besar di kota-kota seperti Isfahan dan Shiraj. Setelah kematiannya, Kesultanan Iran terpecah, tetapi pengaruh Mongolia tetap berlanjut dengan pemerintahan yang dijalankan oleh Uzbek dan Bayundur Turkmen hingga bangkitnya Kesultanan Safawi yang memerintah seluruh wilayah Iran dan sekitarnya. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Kesultanan Safawi adalah kesultanan yang berjasa terhadap berdirinya bangsa Iran modern. Pada peralihan di zaman modern ini, Iran dikenal dengan nama Negara Agung Iran. Dalam kekuasaan Kesultanan Safawi yang berlangsung sejak 1501 Masehi hingga 1722 Masehi, terjadilah perubahan besar sesudah perubahan yang terjadi pasca penaklukan kaum Muslim, terutama di Iran.
Perubahan besar ini berupa penetapan mazhab 12 imam dari Firqah Syiah sebagai agama resmi kekaisaran. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik terpenting dalam sejarah Islam. Iran kemudian tumbuh menjadi salah satu kekaisaran bubuk mesiu Islam. Maksudnya adalah Iran menjadi negara yang punya kekuatan militer kuat dengan pengembangan persenjataan modern yang lengkap. Iran bersaing dengan negara-negara lain dalam kekuasaan Kesultanan Safawi, sekaligus dengan musuh utamanya saat itu, yakni Kesultanan Utsmaniyah dan Kesultanan Mughal. Selepas Kesultanan Safawi runtuh, akhirnya Iran diperintah oleh dinasti Afsyariyah bangsa Zan dan Khazar. Di abad ke-17 Masehi, negara-negara Eropa mulai menjelajahi Iran dan memberikan pengaruh kuat mereka di sana, sehingga Iran mulai kehilangan beberapa wilayahnya. Lewat abad ke-19, era baru mengubah Iran ketika terjadi revolusi konstitusi Iran yang memperkenalkan sistem monarki konstitusional. Raja Iran tetap mempertahankan kekuasaan, tapi sebuah parlemen bernama Majelis didirikan pada tanggal 7 Oktober 1906. Tidak lama setelah itu, penemuan minyak mentah di wilayah Khuzestan menarik minat Inggris dan Rusia untuk meluaskan pengaruh di Iran supaya bisa memonopoli minyak bahkan memecah belah Iran. Kedua negara adidaya tersebut bersaing ketat. Pemerintah Iran saat itu sedang dipegang oleh dinasti Qajar yang lemah. Melihat situasi ini, akhirnya terjadilah pemberontakan oleh Reza Pahlavi yang akhirnya berhasil menobatkan dirinya sebagai Syah Iran atau Raja Iran yang baru, lalu mendirikan dinasti Pahlavi. Sebelum menjadi seorang syah atau raja, sebenarnya Syah Reza adalah menteri perang yang terampil. Dia punya kecerdasan yang luar biasa dan sangat dihormati, bahkan oleh para seniornya. Ketika Shah Ahmad dari dinasti Qajar dianggap tidak kompeten mengurus negara karena usianya juga masih terlalu muda, menyebabkan pemerintahan Iran jadi kacau dan penuh kasus korupsi. Akhirnya masyarakat Iran mendesak supaya posisinya digantikan oleh Reza yang masih menjabat sebagai seorang menteri. Awalnya Syah Reza ini hanya diangkat menjadi Perdana Menteri, tapi kemudian di tahun 1925 dia diangkat menjadi Syah untuk menggantikan Shah Ahmad. Selama masa kekuasaannya, Syah Reza membentuk pemerintah otoriter yang mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, militerisme, sekularisme, dan anti-komunisme yang digabungkan dengan sensor ketat serta propaganda negara. Syah Reza benar-benar melakukan berbagai reformasi di bidang sosial dan ekonomi, menata ulang angkatan bersenjata, administrasi pemerintah, dan keuangan negara. Di mata masyarakat Iran, ada dua kubu yang berlainan pandang. Ada yang menganggap Syah Reza sebagai pahlawan, ada juga yang menganggapnya sebagai penjahat. Ini dikarenakan selama masa pemerintahan Syah Reza, dia membuat Iran sebagai negara yang ketat hukum dan ketertiban, menanamkan disiplin ala militer, membangun kewenangan terpusat, dan juga mengembangkan sarana-sarana modern seperti sekolah, kereta api, bus, radio, gedung-gedung bioskop, bahkan jaringan telepon. Syah Reza benar-benar berusaha memodernisasi Iran dalam tampuk kekuasaannya yang berlangsung selama hampir 16 tahun, dimulai dari tahun 1925 hingga 1941. Namun, bagi sebagian masyarakat Iran saat itu, usaha modernisasi yang dilakukan Syah Reza dinilai terlampau cepat dan sekedar polesan belaka untuk menutupi penindasan, korupsi, dan beban pajak yang diterapkannya lewat cara pengamanan ala negara polisi, alias kekuasaannya diatur melalui kekuatan pasukan polisi. Banyak hukum dan aturan baru menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan umat muslim dan kaum ulama. Aturan ini contohnya masjid-masjid diwajibkan memasang kursi, kaum pria diwajibkan berpakaian ala barat, termasuk mengenakan topi bertepi datar. Kaum wanita didorong untuk melepaskan hijab, dan yang paling kontroversial adalah pria serta wanita diizinkan berkumpul dengan bebas. Peraturan modern yang dibuat oleh Syah Reza ini akhirnya memicu ketegangan dan pemberontakan di tahun 1935. Ketika para penduduk desa melakukan aksi pemberontakan di dalam Masjid Imam Reza di Mashhad. Mereka menyerukan slogan-slogan seperti Reza adalah Yazid yang baru. Di dalam Islam, tokoh Yazid dikenal sebagai pemimpin yang buruk dan kedudukannya sebagai khalifah bahkan tidak diakui oleh beberapa tokoh muslim karena dia telah menyalahi perjanjian dan gaya hidupnya juga dipandang tidak pantas sebagai seorang pemimpin umat. Dalam pemberontakan terhadap Syah Reza, akhirnya lusinan orang terbunuh dan ratusan orang terluka karena pasukan-pasukan tentara dikirim untuk meredam kerusuhan. Memasuki Perang Dunia I, saat itu negara Iran sudah berada di bawah pengaruh Inggris dan Rusia. Walaupun kebijakan pemerintahnya masih netral sebelum Syah Reza berkuasa, sebenarnya Inggris mencoba menjadikan Iran sebagai negeri boneka mereka, tapi rencana itu macet dengan naiknya Syah Reza ke bangku kekuasaan. Sejak penemuan minyak, Iran dianggap sebagai sumber cadangan minyak utama bagi negara-negara sekutu.
Jadi, ketika Perang Dunia II pecah, tentara sekutu meminta agar Shah Reza mengeluarkan Jerman, tetapi Shah Reza menolak permintaan ini. Maka, tentara sekutu yang dipimpin oleh Inggris akhirnya bekerja sama melancarkan serangan atas Iran lewat invasi Inggris Soviet dan menggulingkan Shah Reza lewat putranya, Muhammad Reza, yang menggantikan ayahnya sebagai Shah Iran atau Raja Iran yang baru. Namun, tidak seperti ayahnya yang ditakuti dan disegani, Shah Muhammad Reza justru dijadikan boneka Inggris dalam administrasi Iran yang membuatnya jauh lebih dibenci rakyat Iran. Kekacauan di dalam pemerintahan Iran yang dipimpin Shah Muhammad Reza akhirnya melahirkan gerakan revolusi Iran atau dikenal juga dengan revolusi Islam. Ini adalah revolusi yang mengubah Iran dari sebuah monarki absolut di bawah kepemimpinan Shah Muhammad Reza menjadi sebuah republik Islam di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini, salah satu tokoh yang menjadi pemimpin revolusi dan pendiri Republik Islam Iran. Revolusi ini dimulai sejak Januari 1978 dengan demonstrasi-demonstrasi besar dan baru berakhir pada bulan Desember 1979. Ini artinya hampir 2 tahun gerakan revolusi itu berlangsung sampai akhirnya disetujui konstitusi baru yang bersifat teokratis atau mengedepankan ketuhanan. Pemimpin baru Iran juga ditetapkan dengan menunjuk Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin besar. Sementara itu, Muhammad Reza yang digulingkan dari kekuasaan meninggalkan Iran menuju pembuangan di bulan Januari 1979 setelah aksi-aksi pemogokan dan demonstrasi besar-besaran yang melumpuhkan negara Iran. Baru setelah Muhammad Reza meninggalkan Iran, akhirnya di tanggal 1 Februari 1979, Khomeini sebagai pemimpin baru Iran kembali dengan disambut jutaan rakyat Iran. Di bawah kekuasaan Ayatollah Khomeini, Iran secara resmi menjadi negara Republik Islam Iran pada tanggal 1 April 1979. Ketika sebagian besar rakyat Iran menyetujui pembentukannya melalui sebuah referendum internasional. Ideologi pemerintahan yang baru ini diketahui lebih bersifat pro-rakyat, nasionalis, dan terutama pro-Syiah. Konstitusinya dilandaskan pada konsep wilayat satu faqih, gagasan yang dicetuskan Khomeini bahwasannya umat muslim memerlukan tuntunan dalam bentuk aturan atau pengawasan dari ulama atau sekumpulan ulama Islam sebagai penuntun. Khomeini akhirnya menjalankan tugas sebagai ulama penuntun atau pemimpin besar sampai beliau tutup usia di tahun 1989. Selama Khomeini memimpin, perekonomian kapitalis Iran yang tumbuh pesat kemudian digantikan dengan sistem ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat dan bersifat Islami. Banyak sekali industri yang akhirnya dinasionalisasikan, aturan-aturan hukum serta sekolah-sekolah pun diislamisasi, lalu pengaruh-pengaruh dari barat pun dilarang. Selain perubahan di dalam negeri, selama Khomeini memimpin, juga Iran memutuskan kerjasama dengan Israel dan memulai perang dengan Irak yang banyak memakan biaya dan korban jiwa. Perang itu dimulai sejak tahun 1980 dan berlangsung selama 8 tahun. Ditandai dengan berakhirnya perang di bulan Agustus 1988. Pada periode berjalan untuk memperkokoh kekuatan Iran dalam kepemimpinan Khomeini di tahun 1982 hingga 1983, tercatat bahwa Iran berhasil menanggulangi kehancuran ekonomi, militer, dan aparat pemerintahnya. Protes dan pemberontakan dari berbagai golongan, termasuk golongan sekuler, golongan kiri, dan golongan muslim yang lebih tradisional, berhasil ditekan secara efektif oleh rezim yang baru ini. Banyak lawan politik akhirnya dihukum mati dalam proses tersebut. Selama periode itu juga terjadilah pemberontakan dari gerilyawan Marxis dan kelompok federalis di wilayah Khuzestan, Kurdistan, dan Gonbad-e-Kafus. Pemberontakan-pemberontakan tersebut yang dimulai sejak April 1979 berlangsung selama beberapa bulan. Tapi juga ada yang berlangsung hingga beberapa tahun, tergantung dari wilayahnya. Contoh, pemberontakan yang berlangsung lama adalah pemberontakan suku Kurdi yang dipimpin oleh Partai Demokrasi Kurdistan Iran, di mana pemberontakannya menjadi pemberontakan yang paling berdarah dan berlangsung hingga tahun 1983 dengan menelan korban sebanyak 10.000 jiwa. Selain masalah pemberontakan ini, salah satu peristiwa awal dalam sejarah berdirinya Republik Islam Iran yang berdampak panjang adalah krisis Sandera Iran. Peristiwa ini dipicu dari diterimanya mantan Syah Iran masuk ke Amerika Serikat untuk menjalani pengobatan kanker. Sehingga pada 4 November 1979, para pelajar Iran akhirnya menyandra para personil kedutaan AS dan melabeli kedutaan tersebut sebagai sarang mata-mata. Tercatat bahwa ada 52 orang yang disandra selama 444 hari sampai pada bulan Januari 1981. Pihak militer Amerika sempat melakukan upaya penyelamatan, tapi sayangnya berakhir dengan kegagalan. Peristiwa penyanderaan itu sangat populer di Iran, di mana ribuan orang berkumpul mendukung para penyandera, dan diduga peristiwa itu juga membuat Khomeini makin tenar dan mampu mengumpulkan barisan anti-Amerikanisme di Iran.
Semenjak peristiwa itu juga, Khomeini menjuluki Amerika sebagai si setan besar. Di Amerika, peristiwa itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip lama hukum internasional yang mengatur bahwa para diplomat boleh saja diusir dari sebuah negara yang berkonflik tetapi pantang disandra. Peristiwa itu menciptakan gerakan arus balik anti-Iran yang besar di Amerika Serikat. Hubungan antara kedua negara itu masih tetap diwarnai permusuhan hingga saat ini. Dan sanksi internasional Amerika telah menyulitkan perekonomian Iran dalam jangka waktu yang panjang. Penyanderaan tidak hanya berujung pada krisis ekonomi, tapi juga menciptakan krisis politik dan sosial di Iran. Situasi ini dilihat oleh Saddam Hussein, pemimpin Irak yang sedang berkuasa saat itu, sebagai peluang untuk mengambil keuntungan dari kekacauan akibat revolusi Islam dan kelemahan militer Iran. Sebelum kejadian ini, sebenarnya militer Iran dikenal sangat kuat oleh dunia, tapi selama revolusi terjadi, justru kekuatan militernya hancur karena perselisihan internal dan lengsernya Shah Reza sebagai orang yang disegani dalam dunia militer Iran. Saddam Hussein berambisi untuk menempatkan dirinya pada kedudukan sebagai orang kuat baru di Timur Tengah dan berupaya untuk memperluas akses Irak ke Teluk Persia dengan cara merebut wilayah-wilayah yang sebelumnya pernah dituntut Irak dari Iran pada masa pemerintahan Shah. Wilayah yang paling diincar oleh Hussein karena dianggap penting bagi negara Irak adalah wilayah Khuzestan yang tidak hanya punya populasi Arab substansial tetapi juga punya ladang minyak yang sangat kaya. Dengan ambisi yang sedemikian besar, Saddam Hussein akhirnya melancarkan serangan berskala besar terhadap Iran sambil membual bahwa angkatan bersenjata Irak bisa mencapai ibu kota Iran hanya dalam waktu 3 hari. Serangan ini dimulai pada tanggal 22 September 1980 dengan diawali angkatan darat Irak yang menginvasi wilayah Khuzestan sehingga pecahlah perang Iran-Irak. Sebenarnya serangan yang dilakukan oleh Saddam Hussein benar-benar mengejutkan Khomeini dan segenap rakyat Iran yang tengah disibukkan dengan gelombang revolusi. Meski begitu, sekalipun angkatan bersenjata yang dikerahkan Saddam Hussein mendominasi pertempuran pada awal peperangan, tapi ternyata pihak militer Iran mampu memukul mundur angkatan darat Irak supaya kembali ke negaranya ketika hampir memasuki tahun 1982. Melihat bagaimana kekuatan militer yang dimiliki, sebenarnya ada rencana dari Khomeini untuk membawa revolusi Islamnya ke Irak, khususnya bagi mayoritas kaum Arab Syiah yang tinggal di Irak, sehingga perang Iran-Irak yang seharusnya berakhir justru akhirnya berlanjut selama 6 tahun lagi. Perang yang menciptakan banyak kerugian di kedua belah pihak ini baru benar-benar berakhir di tahun 1988 dengan kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh PBB. Peperangan antara Iran-Irak itu terbilang telah melanggar aturan perang yang telah ditetapkan karena Irak menggunakan senjata kimia dalam peperangan mereka. Jutaan jiwa yang terdiri dari personel militer dan warga sipil kehilangan nyawa mereka di medan perang. Total korban perang di pihak Iran saja diperkirakan mencapai 500.000 hingga 1 juta orang. Irak pun tidak menyerah karena masih disokong oleh banyak negara-negara lain. Diketahui bahwa selama peperangan berlangsung, Irak didukung secara finansial oleh Mesir, negara-negara Arab di Teluk Persia, Uni Soviet bersama negara-negara Pakta Warsawa, lalu ada Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris, Brazil, dan Tiongkok. Meskipun Tiongkok juga menjual persenjataan kepada Iran, selama sidang internasional berlangsung, hampir semua perwakilan internasional membenarkan bahwa Saddam Hussein mempergunakan senjata kimia untuk melumpuhkan serbuan lautan manusia dari Iran. Sebagaimana mereka juga kemudian bersaksi bahwa Iran tidak pernah menggunakan senjata kimia selama perang. Setelah gencatan senjata dengan Irak, fokus Iran beralih ke dalam negaranya lagi dan akhirnya mulai secara sistematis menghukum mati ribuan tahanan politik yang ada di seluruh Iran sejak tanggal 19 Juli 1988. Peristiwa eksekusi tahanan politik ini dikenal juga dengan pembantaian Iran 1988 dalam catatan sejarah. Target utama eksekusi adalah anggota-anggota organisasi Mujahidin Rakyat Iran dan ada sejumlah kecil tahanan politik dari kelompok kiri seperti dari Partai Tudeh Iran sebagai salah satu partai komunis Iran yang turut menjadi target utama eksekusi. Perkiraan jumlah korban eksekusi besar-besaran ini mencapai angka 1.400 hingga 30.000 jiwa. Setelah banyak peristiwa besar yang terjadi, Iran mulai terlihat agak stabil dalam kepemimpinan Khomeini. Namun menjelang ajalnya di tahun 1989, Khomeini akhirnya menunjuk 25 orang terpercaya sebagai anggota Majelis Reformasi Konstitusi yang kemudian mengangkat Ali Khamenei yang saat itu menjabat sebagai Presiden Iran menjadi pemimpin besar Iran berikutnya dan sekaligus membuat sejumlah perubahan pada konstitusi Iran. Peralihan kekuasaan ini berjalan tanpa kendala sama sekali.
Meskipun Ali tidak punya karisma yang kuat seperti Khomeini, tapi dia punya barisan pendukung dalam angkatan bersenjata dan yayasan-yayasan amal Iran yang secara ekonomi sangat kuat untuk menyokongnya. Namun, di bawah pemerintahannya, rezim Iran disebut-sebut terlihat sebagai sebuah oligarki ulama dibanding sebagai konstitusi teokratis. Sementara itu, pengganti Ali di kursi kepresidenan adalah seorang tokoh konservatif yang pragmatis bernama Ali Akbar Hashemi Rafsanjani yang menjabat selama 2 kali masa jabatan. Ali Akbar punya kebijakan yang cukup berbeda dengan memusatkan perhatiannya pada pembangunan kembali perekonomian dan infrastruktur yang hancur karena perang. Tentu saja, dia punya tantangan untuk mengubah Iran menjadi negara yang lebih teratur. Tantangan ini terutama berasal dari segi ekonomi yang saat itu mengalami kendala, apalagi dengan rendahnya harga minyak dunia saat itu. Padahal, penyumbang pendapatan negara terbesar bagi Iran adalah hasil minyaknya. Di tangan rezim Ali Akbar, dia berhasil mengendalikan populasi penduduk dengan pengendalian kelahiran. Lalu dia memotong pengeluaran militer yang sebelumnya menjadi pengeluaran terbanyak yang dikeluarkan negara. Dan puncaknya, menormalisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga seperti Arab Saudi. Dia juga berusaha menjaga supaya Iran tetap netral selama pecahnya perang Teluk Persia di tahun 1991 demi menjaga stabilitas negaranya terlebih dahulu. Ali Akbar memang terlihat condong menjaga perdamaian dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan upayanya membatasi aksi-aksi pengutukan terhadap Amerika Serikat dan mengizinkan kapal-kapal terbang serta pengungsi dari Irak memasuki wilayahnya selama perang berlangsung. Masa kepemerintahan Ali Akbar terbilang menjadi masa tenang bagi negara Iran sebelum akhirnya mereka merasakan ketegangan kembali ketika Ali Akbar digantikan jabatannya oleh tokoh reformasi Iran bernama Muhammad Khatami yang mulai menjabat sejak tahun 1997. Di awal masa jabatannya saja, sudah diwarnai ketegangan lantaran pemerintahannya yang berwawasan reformasi cukup berlawanan dengan kaum ulama yang vokal dan makin lama makin konservatif. Ketegangan ini memuncak di bulan Juli tahun 1999 dengan diwarnai protes dan demonstrasi besar-besaran oleh gerakan anti pemerintah yang pecah di kota Tehran selama seminggu penuh. Aksi protes itu baru berhasil dibubarkan setelah polisi dan pihak sipil yang lebih pro pemerintah ikut turun tangan membubarkan kerumunan massa tersebut. Hal yang tidak disangka kemudian adalah pada pemilihan presiden Iran selanjutnya, Muhammad Khatami justru terpilih kembali sebagai presiden pada pemilihan di bulan Juni 2001. Sayangnya, tidak seleluasa dulu. Setelah menjabat untuk kedua kalinya, kini setiap gerakan reformasi yang dicetuskan oleh Muhammad Khatami selalu dihambat dan dilemahkan oleh kalangan konservatif yang ada di parlemen. Cara mereka melemahkannya adalah dengan membredel surat kabar liberal dan menggugurkan calon-calon anggota parlemen yang pro-reformasi ketika mereka mendaftarkan diri. Akibat dari tindakan ini adalah generasi muda Iran akhirnya menumbuhkan sikap dan rasa tidak peduli terhadap politik. Meski kondisi internal Iran terbilang penuh konflik, tapi negara ini menjadi salah satu negara terkuat di dunia, terutama di kawasan regional Timur Tengah. Dalam beberapa sumber, Iran disebut-sebut sebagai aktor utama di wilayah Timur Tengah, yang pengaruhnya sangat besar dalam konflik demi konflik yang terjadi di Suriah, Yaman, dan Lebanon. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan jika kita melihat lagi sejarah panjang peradaban di Iran yang dulunya merupakan pusat kekuasaan regional di timur dengan wilayah kekuasaan meluas hingga sampai di 3 benua. Kekuasaan itu tampaknya masih belum luntur sepenuhnya, apalagi dengan fakta bahwa Iran masih menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer tertinggi. Indeks statistik tahunan yang dikeluarkan Global Firepower, organisasi yang menyediakan informasi kekuatan militer berbagai negara, menunjukkan bahwa Iran masih berada di urutan ke-14 dari 145 negara dengan kekuatan militer tertinggi. Skor Iran bahkan hampir sempurna, yang dipengaruhi dari jumlah unit militer, keuangan, kemampuan logistik, serta geografis. Memang, jika dilihat dari faktor-faktor tersebut, Iran terbilang sangat unggul di wilayah Timur Tengah. Apalagi negara Iran merupakan negara yang paling royal mengeluarkan dana negara untuk urusan militer. Jadi tentu saja, dari segi keuangan, unit militer, hingga kemampuan logistiknya cukup terjaga dengan baik. Angkatan bersenjata Iran saja termasuk yang terbesar di Timur Tengah, dengan catatan bahwa ada 580.000 personel aktif dan 200.000 personel cadangan terlatih yang terbagi di antara tentara dan Islamic Revolutionary Guards Corps atau Garda Revolusi Iran. Ditambah lagi, Iran diketahui memiliki salah satu gudang rudal balistik dan drone terbesar di Timur Tengah, yang di dalamnya sudah termasuk persediaan rudal jelajah, rudal anti kapal, dan rudal balistik dengan jangkauan hingga 2000 km.
Senjata-senjata ini punya kapasitas dan jangkauan untuk mencapai sasaran apapun di wilayah Timur Tengah, termasuk tentu saja wilayah Israel. Semua senjata tersebut adalah ciptaan Iran yang juga mereka bisniskan dengan Rusia dalam penyerangan di Ukraina. Jika bukan karena sanksi internasional yang diberlakukan untuk Iran karena sejumlah tuduhan dan aksi keterlibatannya beberapa dekade lalu, mungkin Iran sebenarnya bisa membangun kekuatan militer yang jauh lebih besar dan kuat dari sekarang, membangkitkan lagi kekuasaannya sebagai negara terkuat dan disegani, bahkan oleh negara-negara Barat. Terlebih Iran merupakan negara yang mandiri, maksudnya adalah Iran telah menolak campur tangan asing, terutama Barat, di dalam negaranya atau wilayah-wilayah regionalnya, apalagi jika itu merupakan campur tangan militer atau politik. Hal ini sudah terjadi bahkan memuncak sejak revolusi Islam di tahun 1979. Iran sangat konsisten menolak campur tangan militer negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, di wilayah Timur Tengah dan bahkan mengkritik campur tangan yang dilakukan mereka di negara-negara lainnya. Meski begitu, di lain sisi, Iran juga sebenarnya sering campur tangan di negara-negara lain, terutama melalui dukungan terhadap kelompok atau sekutu di wilayah tersebut. Contohnya adalah mendukung kelompok Syiah di Irak. Terkait konflik Iran-Israel yang terjadi beberapa waktu lalu, yang perlu diketahui dan diingat adalah fakta bahwa serangan Iran merupakan bentuk balasan penyerangan di Tehran dan bukan untuk campur tangan dalam urusan Palestina. Iran dan Israel sendiri sudah bermusuhan sejak tahun 1979 ketika revolusi Islam terjadi. Sebelumnya kedua belah pihak ini sempat menjadi sekutu di masa pemerintahan Shah Muhammad Reza Pahlavi yang pro-Barat. Bahkan kemudian Iran menjadi negara kedua yang mengakui berdirinya negara Israel setelah Mesir. Namun di era pemerintahan Khomeini, permusuhan antara Iran-Israel lahir. Alasannya adalah ideologi, di mana para pemimpin Iran meyakini dan menganggap Israel sebagai penjajah yang terbukti menindas bangsa Palestina. Para penguasa Iran bahkan menganggap bahwa Israel tidak punya hak untuk hidup dan menyebut Israel sebagai setan kecil, lalu sekutunya yaitu Amerika Serikat disebut-sebut sebagai setan besar. Iran ingin Israel dan Amerika Serikat menghilang dari Timur Tengah. Meski begitu, Iran sebelumnya tidak melancarkan serangan apapun kepada Israel yang telah menggempur habis Palestina, karena mungkin belum ada alasan atau tidak ada keuntungan yang akan didapatkannya dari serangan tersebut. Hanya saja dari beberapa sumber, meski tidak membantu secara langsung, Iran konon mendukung jaringan poros perlawanan yang terdiri dari kelompok-kelompok bersenjata di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Saat ini, kondisi di Timur Tengah masih memanas. Beberapa pengamat militer mengkhawatirkan bahwa akan terjadi serangan skala besar yang selama ini diredam oleh kedua belah pihak.